Halo warga intelektual sekalian. Guys, ternyata di tanah Batak yang mayoritas Kristen dan Islam, ternyata ada umat Buddha guys. Wow, luar biasa. Ini aneh bin ajaib. Kenapa bisa seperti itu? Ada sekitar ribuan orang yang menganut agama Buddha di tanah Batak. Sangat jarang ya kita menemukan orang Batak itu beragama Buddha. Orang Batak itu kalau nggak Islam ya Kristen gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah agama Buddha disebarkan di tanah Batak atau di Sumatera itu menggunakan senjata atau menggunakan pedang? Apakah agama Buddha ini disebarkan menggunakan pedang? Kemudian bagaimana dengan agama Kristen? Agama Kristen juga sangat banyak di tanah Batak. Orang Batak itu banyak beragama Kristen. Apakah agama Kristen ini disebarkan menggunakan pedang? Apakah benar Belanda itu menyebarkan agama Kristen itu dengan cara paksaan? Kemudian bagaimana dengan agama Islam yang ada di Tanah Karo atau di Tanah Batak gitu ya? Apakah disebarkan dengan pedang? Apakah disebarkan dengan kekerasan? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Saya bicara by data yang ilmiah. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Disclaimer on ya. Ya, bagaimana sejarahnya? Kenapa orang Batak itu ada yang beragama Buddha? Ini semacam keanehan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita sikat. Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kenapa agama Buddha itu diterima di tanah Batak atau di Sumatera yang mayoritas Islam dan Kristen? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena ajaran Buddha itu ajaran budi pekerti. Dan disebarkan oleh apa? Disebarkan oleh orang-orang yang ada di kerajaan Sriwijaya. Jadi mereka menyebarkan agama ke tanah Batak walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak. Kemudian kenapa agama Buddha ini diterima gitu ya, selain ajaran daripada budi pekerti? Apa alasannya? Karena ternyata agama Buddha itu cocok dengan budaya Batak. Lah, kok cocok? Ya, karena ya agama Buddha itu tidak memaksa orang Batak itu ya misalnya berpakaian seperti orang Buddha gitu, seperti orang Tibet gitu, orang India gitu, enggak. Orang Buddha itu tidak memaksa orang Batak meninggalkan budayanya atau budaya Batak. Dan ini juga saya tulis dalam buku saya guys ya, seperti yang ada di video barusan. Ini saya tulis dalam buku ya, Budi Tanpa Pekerti. Jadi artinya ya agama Buddha itu tidak hanya mengajarkan budi pekerti, tapi mereka juga mengajarkan bahwa orang Batak itu tidak boleh meninggalkan budaya mereka. Lah, kok bisa? Apa hubungannya? Ya, ini sangat berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa, guys. Gini, jadi kalau Anda jeli, Anda perhatikan, setiap agama yang melarang budaya setempat, setiap agama yang mendominasi agama setempat, setiap agama yang bawa ya, budaya dari luar, misalnya nih ya, katakanlah ada sebuah agama bernama agama RT6 misalnya. Ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Jangan langsung ini dong ya, kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi kalau misalnya ada agama RT6 ini bawa budaya dari luar, maka budaya lokal itu akan punah. Jadi banyak orang ya kalau saya perhatikan malu-malu atau ya munafik gitu ya, atau mereka tidak mengakui bahwa yang menghancurkan budaya itu adalah budaya agama yang bawa-bawa budaya gitu. Ya, jadi budaya agama lah yang menghancurkan budaya lokal. Artinya gini, kalau agama itu menuntut kita harus menggunakan budaya dari luar, misalnya ya contoh ya, kita harus berpakaian seperti orang India, ya kita harus ada tanda
lipstiknya di sini seperti orang India misalnya, kita harus berpakaian seperti Siddhartha Gautama misalnya, kita harus menggunakan bentuk kepala seperti Siddhartha Gautama misalnya, kita harus menggunakan baju warna oranye misalnya, ya, kita harus menggunakan gerak-gerik Siddhartha Gautama misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah budaya lokal itu akan hilang? Yes, akan hilang, akan digantikan dengan budaya Tibet dan budaya India. Itu sangat-sangat krusial sekali, tapi jarang kita pahami. Dan ini juga saya tulis dalam buku saya gitu ya. Nanti jangan lupa dicek out ya. Kemudian ya selain itu, agama Buddha itu juga tidak pernah mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu ya, membubarin paksa gitu ya. Mereka juga tidak memaksakan agama Buddha itu harus mayoritas di Tanah Batak, enggak. Bahkan mereka tidak punya konsep dakwah. Dan ini juga sudah saya bahas di postingan saya ya. Gini guys, mohon maaf bagi penganut agama lokal dan penganut agama Buddha ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Gini, kalau saya perhatikan, agama itu banyak dianut oleh masyarakat. Agama itu bisa jadi mayoritas di suatu negara, bukan karena ajarannya benar, bukan karena ajarannya toleransi, bukan karena ajarannya itu sangat luar biasa. Tapi, ada tapinya. Karena agama tersebut bisa bikin pengikutnya fanatik. Itu kunci utamanya. Nggak peduli mau ajarannya bagus kayak, mau nggak toleransi kayak, yang penting bisa bikin umatnya fanatik. Nah, itu kelemahan daripada agama lokal, agama Buddha, dan agama-agama yang ada di Nusantara. Kenapa agama yang ada di Nusantara itu banyak yang punah? Kalian pernah bertanya nggak sih dalam hati, kenapa agama-agama yang ada di Nusantara itu ya punah? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena penganut agama lokal itu tidak fanatik. Ya, itu fakta yang jarang dibongkar, guys. Karena tidak fanatik. Coba kalau mereka fanatik, mereka akan setia dengan ajaran agama leluhur kita. Padahal pada faktanya, ya ketika agama Islam datang ke Nusantara, ya dan agama-agama lainnya, kita berpindah dari agama lokal ke agama yang di Timur Tengah. Kenapa? Karena kita tidak setia dengan ajaran leluhur kita. Kita tidak fanatik. Jadi, kata kuncinya itu adalah fanatik. Kalau bantah pakai data ya. Ini berdasarkan riset, guys. Jadi, salah satu alasan kenapa agama lokal itu punah, karena tidak bikin fanatik umatnya. Sama halnya dengan yang ada di Tanah Karo atau di Tanah Batak. Ya, walaupun banyak orang mengatakan bahwa Karo itu bukan Batak, ya secara DNA orang Karo itu, ya ini secara DNA ya, bukan secara opini ya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa orang Karo itu ya orang Batak ya. Orang Batak itu kan bisa dikatakan bangsa ya, bukan suku. Ya ini kesalahan ya. Orang Batak itu bangsa, karena ada bangsa Batak, ya kemudian Karo gitu ya, Batak Toba, ya kemudian Simalungun, ya Pak-Pak dan lain sebagainya, Tapsel dan lain sebagainya. Jadi orang Batak itu sebenarnya dipaksa jadi suku, ya itu sebenarnya bangsa. Ya. Kemudian ya dulu agama mayoritas orang Batak itu kan agama Parmalim dan agama Pamena. Agama Pamena ini adalah agama asli orang Karo. Agama Parmalim ini agama asli orang Batak Toba. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa punah agama Pamena dan agama asli orang Batak yaitu agama Parmalim? Apa alasannya? Alasannya itu ya cukup masuk akal. Karena agama Parmalim dan agama Pamena ini tidak bisa bikin umatnya fanatik. Itu intinya, fanatik. Kalau bisa bikin umatnya fanatik, nggak bakalan pindah. Itu kelemahan daripada agama lokal. Kenapa agama lokal itu tidak bisa bikin umatnya fanatik? Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton videonya. Apa alasannya? Alasannya itu karena agama lokal itu tidak didesain untuk bikin umatnya fanatik. Ya, segala sesuatu ya yang punya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan personal, itu susah bikin orang fanatik. Agama Samawi, agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi itu bikin umatnya fanatik karena apa? Karena Tuhannya personal. Itu berbeda ya. Kalau Tuhan agama lokal itu nggak personal. Ya Tuhannya itu bisa dikatakan ya semua agama itu Tuhannya sama gitu ya.
Tuhan kita mau A, mau B, sama aja. Nah, itu yang bikin agama lokal itu punah. Ya. Kemudian toleransi berlebihan. Agama lokal itu punya toleransi berlebihan. Mereka tidak punya kecurigaan gitu. Sehingga apa? Sehingga punah. Ya, ketika ada agama dari luar, mereka nggak curiga. Agama Parmalim, agama Pamena, agama Pamena ini jarang ini ya dibahas ya. Kemudian agama Kaharingan, agama yang ada di Pulau Jawa, Sunda Witan dan sebagainya, mereka nggak curigaan dengan agama luar. Mereka nggak berpikir, ya nanti kalau kita pindah agama, kita akan menganut budaya luar. Nggak ada kecurigaan seperti itu. Itu saking toleransinya, sehingga punah. Ya, ternyata agama yang tidak ada berpikir negatif itu bisa cepat punah juga ya. Justru kalau saya perhatikan agama yang sering berpikir negatif itu susah punahnya, makin mayoritas gitu ya. Kenapa? Karena mereka biasanya menolak agama dari luar gitu. Walaupun agama itu bagus, baik gitu ya. Agama Buddha itu kan bagus sekali, tapi perkembangannya stagnan ya di Konoha. Nggak terlalu banyak ya. Kalau di Tanah Batak itu ya 1000 aja gitu, terus 1000 gitu ya. Nggak bertambah-tambah gitu ya. Kemudian selain itu kelemahan dari agama lokal itu, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, yang beragama Hindu Bali ya, agama lokal dan sebagainya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ini dari sudut pandang ilmiah, karena agama lokal itu nggak punya konsep dakwah, sementara agama-agama dari Timur Tengah punya konsep dakwah, sehingga apa? Sehingga agama yang ada di Timur Tengah ini bisa cepat berkembang karena ada konsep dakwah, ada kewajiban untuk berdakwah, ya kan? Ada kewajiban untuk share gitu ya. Misalnya nih ya, ada yang mengatakan agama RT6 adalah agama yang paling sempurna, yang paling wow, yang paling luar biasa, walaupun cuma keyakinan. Itu banyak orang yang share gitu ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah data ilmiah gitu ya. Walaupun keyakinan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Itu yang susah kita pahami ya. Kemudian selain itu, apakah agama Buddha ini disebarkan di Tanah Batak itu dengan damai atau tidak? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Ya, ternyata agama Buddha ini diajarkan atau disebarkan dengan damai. Tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan keris, tidak menggunakan senjata. Tapi menggunakan cek. Tapi menggunakan kelembutan gitu ya. Menggunakan pendekatan yang sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Walaupun nggak semuanya orang Buddha baik ya, ada juga orang Buddha yang nggak baik ya. Disclaimer on ya, cuman jumlahnya nggak banyak gitu ya. Apakah karena jumlahnya minoritas gitu? Kalau mayoritas bisa aja jumlahnya banyak gitu? Ya, saya tidak akan berpihak di video ini, silahkan simpulkan sendiri. Anda yang menyimpulkan. Kemudian, bagaimana dengan agama Kristen? Agama Kristen masuk ke Tanah Batak itu melalui misionaris, pendekatan yang sangat-sangat antropologis. Bahkan orang Batak itu sebenarnya setia banget dengan agama lokal, ya agama Parmalim. Mereka sudah punya agama ya. Kalau ada undang-undang perlindungan agama, ya nggak boleh sebenarnya, ya kan? Itu kan melanggar undang-undang ya zaman dulu ya. Cuman saat itu kan belum ada undang-undang ya. Zaman sekarang kan kita nggak boleh menyebarkan agama lagi kan, sama orang yang beragama kan. Ya, jadi agama Parmalim ini juga sangat dicintai. Bahkan ada banyak orang yang korban di Tanah Batak, misionaris. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen adalah agama penjajah, itu salah total. Bukan Belanda yang menyebarkan agama Kristen, tapi orang Jerman, yaitu seorang rasulnya orang Batak bernama No Mention. Kemudian bagaimana dengan agama sebelah? Nanti akan kita bahas di next video ya. Ya, siapa yang setuju saya bahas agama sebelah, apakah menggunakan pedang atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke guys, ya saya tidak berpihak pada di sini, ya Anda yang memutuskan. Ya sekian video ini, saya warga intelektual, salam rasional.